Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan cerita sharing pengalaman aku tentang lahiran sesar. Kenapa aku bisa lahiran sesar? Karena ada 4 hal ini. Yang pertama yaitu dede bayinya udah ada lilitan dari sejak 32 minggu. Jadi sebenarnya si lilitan itu bisa lepas asalkan dede bayinya sendiri yang bisa lepasin. Tapi sampai HPL, nah si dede bayi ini tuh nggak bisa lepasin lilitannya. Jadi itu ada 1. Kalau misalnya 1 kemungkinan masih bisa lepas, tapi kalau misalnya udah 2 atau 3 itu bisa dikonsultasiin lagi ya ke dokter. Yang kedua itu detak jantungnya cepat. Jadi pas saat itu detak jantung dede bayinya cepat lebih dari yang seharusnya, makanya itu nggak bisa lahiran normal. Yang ketiga adalah belum terlalu masuk panggul. Jadi kalau misalnya mau lahiran normal itu wajib banget masuk panggul ya, udah bener-bener dipanggul. Jadi tinggal nanti bantu dorong keluar dari bayinya, tapi tidak semudah itu Ferguson ya. Terus yang keempat adalah air ketuban mulai keruh karena waktu itu aku udah mendekati HPL, H- seminggu itu terakhir konsul sama dokternya. Dia bilang kalau misalnya si air ketubannya udah mulai keruh. Jadi kalau misalnya pas HPL dia belum ada mules atau rasa-rasa ingin melahirkan normal, itu crack aja, diinduksi dulu, maksudnya bukan langsung disesar. Jadi di video ini aku ceritain kalau lahiran sesar aku ini diklaim oleh BPJS, jadi free semuanya ya, gratis. Jadi buat kalian kalau misalnya BPJS yang macet-macet, lebih baik sekarang bayar dulu biar nanti pas melahirkan tuh nggak usah pusing lagi sama yang namanya administrasi. Karena waktu itu juga ada sebelah kamar aku itu belum selesai administrasinya, jadi pas udah lahiran memang sih ditolong gitu ya, tapi pas udah lahiran ya, pas lagi di kamar itu langsung ditagih tentang pembayarannya gitu. Jadi buat kalian yang mau pakai BPJS wajib banget buat bayar tiap bulannya ya. Setelah aku divonis 4 itu 1 minggu dari sekarang, dari pemeriksaan itu langsung aja ke IGD, terus nanti bakalan diinduksi. Oke, ceritanya udah 1 minggu, menjelang 1 minggu itu aku udah persiapan apa aja alat-alat yang dibawa, besoknya langsung ke IGD. Udah gitu, pas di sana emang ditanganin ya, kayak misalnya dicek detak jantung bayinya, terus diukur berapa. Tapi di situ memang aku ngerasa stres banget karena tekanan kali ya, mau ngelahirin kayak gimana gitu rasanya. Nah di situ benar-benar si detak jantungnya juga ikutan stres dari bayinya. Jadi buat kalian yang mau ngelahirin benar-benar harus punya mental yang strong, kuat. Ya pokoknya orang-orang sekitar kita tuh benar-benar harus menyenangkan kita. Jadi kan kita pikirannya bener positif kayak gitu. Tapi kalau pada saat itu aku ngerasa udah stres banget. Ya udah, akhirnya dede bayi ikut stres sehingga si detak jantung janinnya itu tidak bisa kalau misalnya harus melahirkan normal. Oke, finally itu di detak jantungnya itu kan udah nggak bisa tuh di atas seharusnya melahirkan normal. Jadi langsung aja divonis sesar habis maghrib. Oke, ceritanya udah maghrib nih. Pas udah maghrib aku dikasih ke ruang operasi, nungguin pasien-pasien sebelumnya juga yang ikutan udah sesar gitu ya. Udah gitu perut aku, sebelum perutnya disuntik dulu, dibilangin siap enggak gitu ya, udah pernah sesar belum kan, karena anak pertama ya. Terus disuntik, terus udah kayak gitu disuruh tiduran, dan itu merasa ditanya dulu ya sama dokter, bisa gerak kakinya. Kalau aku udah nggak bisa gerak kakinya ya, tapi ada beberapa juga yang masih bisa gerak ketika di anestesi. Teman-temanku juga ada yang seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kalian belum benar-benar bisa nggak ngegerakin kaki, bilang aja gitu, jangan sampai itu kan bahaya ya kalau misalnya emang masih bisa ngegerakin, nah tapi kita bilang udah bisa nggak gerak nih, nah itu kan bahaya karena itu sakit banget. Terus udah gitu, kalau misalnya kakinya udah bener setengah di anestesi dan setengahnya masih sadar kan, berarti dari perut ke atas masih sadar, nah itu udah oke, bisa dieksekusi. Pasti anestesinya tuh setengah, gak semuanya. Jadi kata dokter, kalau misalnya kita semuanya, nanti dede bayinya ada kemungkinan pingsan gitu pas lahir. Jadi kenapa cuman di anestesi dari perut ke bawah aja kayak gitu, biar si dede bayinya masih tetap sadar. Pas udah gitu di black, pas keluar nangis kan, nah itu bener-bener gak ada rasanya ya, kayak cuman ya udah gak ada rasanya aja, biasa aja gitu. Ketemu dedenya seneng banget gitu ya, ternyata kita udah jadi seorang ibu. Terus
dari bayinya, terus dari bayinya dibenerin gitu ya. Itu dari bayi aku tuh kemarin udah sempet hijau guys, jadi karena ketubannya udah agak kerukan pas di USG juga, jadi kalau nggak dikeluarin segera dan benar-benar mendapatkan pertolongan yang harus segera gitu ya, itu kan wallahu alam yang terjadi, apalagi kalau kita maksain buat lahiran normal. Terus udah gitu ketubannya udah hijau, udah dibersihin, udah cantik, dan alhamdulillah bayi aku dinyatakan sehat gitu ya, bayi sehat. Jadi dia itu lahir 3,2 kilo perempuan, jadi itu cukup besar buat kalau bayi perempuan ya. Nah udah gitu selesai ruang operasi, langsung disuruh nunggu selama 3 jam. Nanti selama 3 jam itu efeknya bakalan hilang, si efek bius anestesi ini. Dan pas nunggu 3 jam itu bener-bener pegel ya, nggak bisa gerak ini itu ya. Tapi setelah 3 jam ya Allah, ngerasain sakit banget. Menurut aku itu sakitnya dari nilai 1 ke 10 itu sakitnya di angka 7,5. Kenapa? Yang bikin sakitnya, hal-hal yang bikin sakitnya ketika kita melakukan pipis atau mau buang air besar, kayaknya belum ya, itu belum aku bisa BAB itu selama 4 hari, terus belum bisa kentut. Terus pokoknya mau pipis itu kan kita pakai pampers dulu di situ ya, jadi pipisnya, tapi kan tetap aja harus gantinya sendiri karena kata dokter harus belajar latihan sendiri. Terus pergi ke kamar mandi sendiri, terus itu kan masih ada darah nifas, coba harus diganti itu sendiri. Terus itu sakit ya, tapi kita harus sugestiin diri kita, oke, bisa. Terus yang kedua itu pas part menyusui, dimana pas menyusui itu kan itu baru bayinya belajar, terus kita juga baru belajar menyusui, dan dimana si rahim kita itu masih kontraksi. Semakin disusuin ke bayi akan membantu rahim kita kontraksi, dan itu sakit banget. Terus setelahnya yang ketiga itu pas part dimana mau buang air besar, itu pas keempat itu pasti melilit dulu yang sakit banget. Nggak sakit banget sih, itu udah 5 kali ya sakitnya. Jadi setelah sesar itu H+1 itu bener-bener sakit. Tapi kalau misalnya kitanya punya sugesti, oke, kita bisa ngelakuin itu hari kedua dan sampai hari ke-7 itu mulai biasa sakitnya. Cuman menurut aku ini menimbulkan trauma di perut gitu ya. Kenapa? Karena ketika si bayi nyusu, aku tuh nggak mau kaki dia tuh kena perut gitu, karena saking sakitnya. Padahal udah enggak sebenarnya, pas udah seminggu itu masih lumayan sakit, tapi kalau misalnya pas udah 2 minggu sampai detik ini itu kayak takut aja dia kena, padahal udah nggak kenapa-napa, udah dipegang juga udah biasa aja gitu perutnya. Jadi ini tuh kayak trauma aja, takut sakit padahal enggak gitu guys. Oke, cara cepet sembuhnya dari sesar ini, yang pertama kan tetap kita punya positive thinking, sugesti, benar-benar kita bisa gitu ya, pasti akan terlewati gitu semuanya. Terus latihan jalan kurang lebih 1 minggu itu, terus kita jalan pergi gitu, meski masih jalannya agak bungkuk gitu. Orang-orang bilang jangan dibiasain bungkuk, ya udah tahu sakit banget gitu, gimana nggak bungkuk, emang ini namanya perut dibelek kan ya, sakit banget. Nggak ngerti itu sama film-film kalau udah ditusuk langsung bisa pergi lagi kan. Terus yang ketiga adalah makan makanan protein tinggi kayak ikan gabus, terus telur rebus. Itu waktu itu aku makan ikan gabus selama seminggu, terus telur rebus sehari katanya minimal 6 kali. Coba bayangin, kan pusing ya kalau 6 kali kan. Jadi itu aku pakainya ya udah 2 kali aja karena nggak kuat ya kalau misalnya harus 6 kali. Terus udah gitu kalau misalnya kalian kan nanti tuh pasti di perban itu jaga jangan sampai emang sih nanti perban itu anti air, jaga jangan sampai lembab gitu ya, takutnya nanti bernanah. Apalagi buat ibu-ibu yang punya berat badan lebih gitu ya, dia takutnya bernanah karena keringat atau apa yang masuk ke dalam perut kayak gitu. Jadi jangan sampai bernanah. Jadi kalau misalnya kalian udah lepas perban tuh, kalau misalnya minta diganti pas nanti kan mau diganti perban, udahnya itu kalian lebih baik milihnya enggak, biar ngebiasain, biar ngebersihin sendiri, daripada kalau pakai perban lagi nanti takutnya dia jadi lembab gitu. Pokoknya jaga aja si bekas jahitannya biar tetap dibersihin. Terus itu kita harus nyusuin terus biar kontraksinya kan cepet tuh, si perutnya turun lagi tuh biar cepet kayak gitu. Jadi si bekas sesarnya juga cepat buat sembuhnya.
Jadi menurut aku setelahnya itu efeknya adalah sakit, bener ya, sakitnya mungkin selama seminggu. Buat ini sesar biasa ya, kalau ARX kan beda lagi. Kalau misalnya sesar biasa itu bener-bener sakitnya sama seminggu. Itu menurut aku 7,5 dari 10. Terus kita ada yang ngerasain yang namanya panas dingin, itu kayak mau meninggal. Coba, itu aku sampai nangis-nangis, kenapa ini takut gitu ya. Dan bener-bener itu panas dingin, itu tuh kata dokter sih dari susu gitu, susu yang harus disusuin ke bayi. Tapi ada juga yang bilang itu tuh bekas sesar gitu. Jadi ya nggak tahu lah yang mana yang benar. Tapi yang jelas setelah sesar itu pasti ada bakalan yang namanya panas dingin. Dan kata orang tua juga itu wajar panas dingin, karena emang habis melahirkan itu pasti panas dingin. Oke guys, mungkin itu aja sharing aku tentang melahirkan sesar. Semoga buat kalian ibu-ibu semua, yang mau melahirkan dilancarkan, baik sesar ataupun normal, itu sama aja kita menjadi ibu. Yang jelas kita tuh bener-bener menyelamatkan diri kita dan bayi, itu yang terbaik, yaitu yang tahu kan cuman dokter ya, atau petugas medis kan. Terus kita juga berdoa sama Allah, pokoknya yang terbaik aja buat janin dan ibunya tentunya. Jadi jangan terlalu maksain, kok emang harus sesar ya udah sesar aja, nggak usah terlalu maksain buat normal. Karena for info juga ini ya, pas aku udah selesai sesar itu jam 11, ternyata ada di kamar sebelah itu dia juga mau sesar, tapi qadarullah mungkin anaknya meninggal gitu karena terlalu lama di dalam perut. Kan kasihan. Mungkin itu aja di video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.